Halo teman-teman, di video kali ini aku itu ingin cerita tentang pengalaman hororku ketika sedang mengerjakan suatu proyek desain dan kejadiannya itu sekitar 12 atau 13 tahun yang lalu di rumah yang aku tempati sekarang ini. Jadi begini, sebenarnya aku itu orangnya itu sangat rasionalis, selalu mendahulukan logika daripada hal-hal di luar nalar. Tapi kejadian ini itu benar-benar mengacaukan rasionalitasku. Jadi ceritanya, pada saat itu istriku itu pamit untuk liburan di luar kota bersama anak-anakku sama keluarganya selama beberapa hari. Kalau nggak salah waktu itu liburannya kalau nggak di Jogja atau di Bali. Nah, sedangkan posisiku itu, aku itu terpaksa harus tinggal sendirian di rumah karena ada cukup banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Saat itu di rumahku itu ada sejumlah keris dan tombak milik almarhum mertuaku yang selalu dimandikan setiap malam satu suro. Sebenarnya nggak ada yang aneh di hari itu. Semuanya itu berjalan seperti biasanya. Nggak ada firasat-firasat atau petanda-petanda yang aneh. Kemudian setelah sholat maghrib, aku turun ke lantai bawah menuju dapur. Kemudian aku membuat segelas kopi. Aku itu tipe orang yang yang nggak suka minum minuman yang masih panas. Begitu juga makanan, aku itu paling gak suka makan makanan yang masih panas. Aku tuh pasti tunggu makanan atau minuman itu tuh cukup hangat atau paling gak dingin, baru kemudian aku minum atau makan. Setelah selesai aku membuat kopi, aku itu kembali lagi ke lantai 1 studio tempatku bekerja. Jadi aku itu membawa kopi dan sedikit camilan yang kemudian aku letakkan di meja kerjaku. Nah, kopi itu gelasnya aku taruh di sebelah kiriku. Jadi di sebelah kiri gini, kemudian asbak rokok itu ada di sebelah kananku. Nah, saat itu asap kopinya itu masih mengepul, petanda masih panas, jadi nggak mungkin aku minum. Kemudian aku nyalakan sebatang rokok sambil aku mengerjakan sebuah proyek desain yang harus aku selesaikan di minggu itu. Sekitar 2 atau 3 hisapan kalau nggak salah. Rokok itu aku letakkan di asbak dan entah bagaimana tiba-tiba rokok itu terjatuh ke lantai. Ya, sambil aku agak membungkuk sedikit dari kursi tempat aku duduk, aku ambil rokok itu dari lantai. Setelah aku meletakkan rokok itu di asbaknya, aku ingin mengecek apakah kopi yang aku buat tadi itu sudah cukup hangat untuk aku minum atau enggak. Ternyata kopi itu sudah habis dan gelas itu nyaris kosong. Jadi aku masih berpikir secara rasional. Mungkin kopinya tumpah karena gelasnya retak misalnya ya. Tapi setelah aku periksa berulang kali, ternyata itu nggak ada sedikit pun tumpahan kopi dan gelasnya pun masih terasa panas. Jikapun ada seseorang yang diam-diam meminum kopi itu, faktanya aku sendirian di rumah. Nggak ada seseorang pun di rumah kecuali aku. Nah, saat itu
rasionalitasku itu mulai kacau. Jadi berbagai macam logika yang aku pikirkan, analisa, itu berujung menyimpulkan kalau nggak mungkin kopi itu habis dengan sendirinya. Pasti ada sesuatu yang meminumnya, yang menghabiskannya. Tapi pertanyaannya itu siapa? Terus pada waktu itu aku mulai ngerasa bulu rumahku itu, bulu kuduk itu merinding. Terus tanpa berpikir panjang, aku langsung mengambil handphone, dompet, sama kunci sepeda motor, dan aku meninggalkan rumah, terus menuju warung kopi langgananku yang jaraknya itu sekitar 45 menit dari rumahku. Aku di sana itu sampai subuh, sambil sesekali mencoba mencerna apa yang sebenarnya itu terjadi. Tapi sekali lagi, rasionalitasku itu benar-benar kacau pada saat itu, benar-benar gak masuk akal. Jadi bukannya aku takut, tapi aku ngerasa ini di luar nalar. Aku butuh tempat buat mencerna, menganalisa apa yang sebenarnya terjadi. Ya mungkin bisa dibilang aku takut. Kemudian setelah terdengar azan subuh, aku putuskan pulang ke rumah, beristirahat, beraktivitas seperti biasanya, sambil menunggu istri dan anak-anakku pulang dari liburannya selama beberapa hari ke depan.